saya ke Kak Rocky Gerung nih. Ini menarik tadi statement Kak Syahganda bahwa memang dukungan terhadap pemerintah masih ada dan masih kuat karena itu didapat dengan memelihara kebencian. Nah, ini sebenarnya saling sementara pemerintah sendiri juga sering mengungkapkan ada kebencian. Jadi memang jualan kebencian ini yang memang justru memperkuat dukungan begitu. Memang politik itu selalu mesti di dalam soal tadi, dalam keadaan krisis, dia memastikan siapa yang masih mendukung. Kalau pendukungnya kurang, dia akan ajukan isu-isu radikal untuk memecah belah sambil mengumpulkan ulang sisa-sisa pengikut. Coba kita perhatikan, tiba-tiba soal komunisme diedarkan lagi. WA dibahas di sosial media, orang yang kita nggak tahu reputasinya tiba-tiba ngomong tentang komunisme. Tiba-tiba macam-macam soal ideologi Pancasila tiba-tiba diucapkan lagi oleh Presiden. Hati-hati ya, yang ke utara, yang ke selatan, kita mesti kejar mereka, saya tahu ada di mana. Jadi itu pertanda bahwa ada kepanikan di dalam rejim. Karena itu dia mau melakukan remapping, pemetaan ulang. Loh. Apa yang terjadi sebetulnya, soal ini diajukan untuk menutupi tadi fondasi ekonomi yang buruk. Legitimasi yang berkurang. Jadi pemerintah akan ajukan lagi cara-cara intelijen untuk pemetaan. Termasuk memetakan siapa yang potensial untuk kan pemerintah hari ini dalam keadaan krisis dia pasti sudah berpikir Jokowi akan dipersoalkan ketika dia lengser nanti karena kebijakan ekonomi hari ini yang buruk, karena kebijakan sosial yang amburadul, karena kebijakan kesehatan yang tidak pro rakyat. Itu berarti kita mesti berpikir kalau Pak Jokowi lengser 2024, dia ada beban apa enggak? Para pendukungnya bilang nggak ada beban karena dia nggak akan terpilih lagi. Betul, dia tidak akan terpilih lagi. Tapi siapa yang jamin bahwa setelah Pak Jokowi lengser, 12 jam setelah dia lengser, kemudian ditangkap oleh KPK atau lawan politiknya ajukan kasus-kasus ini. Jadi dia mesti dari sekarang berpikir mendukung seseorang yang akan menyelamatkan dia, akan menutupi kesalahan-kesalahan kebijakan dia sekarang. Nah karena itu intelijen bekerja sejak sekarang kan. Ini poinnya begitu. Dari awal sebetulnya soal buzzer itu kan PDIP sendiri pernah ngomel. Ini istana lebih banyak ketemu buzzer daripada ketemu partai politik pendukung. Itu sinyalnya ada. Itu di media massa semua kita tahu. Akhirnya pemerintah ucap, oke kita akan bubarkan buzzer itu. Jadi sebetulnya pemerintah memang memelihara buzzer. Nah sekarang buzzer itu diaktifkan lagi untuk remapping oposisi, remapping potensial social crisis yang akan dimotori oleh kampus, dimotori oleh suara-suara radikal kayak yang sedang kita bicarakan hari ini. Jadi itu soal biasa. Ya. Jadi kalau kita lihat bahwa di publik sedang bekerja operasi intelijen, itu menunjukkan rejim ini memang dalam keadaan fatigue, dalam keadaan potensial untuk kolaps itu. Kebetulan di publik ini juga ada, baru-barusan isu ini juga mencuat lagi ya, setelah kemarin ya selain isu teroris, ISIS, radikal begitu, kemudian ada juga di kubu lainnya begitu. Jadi kayak ada dua kubu ini ya, satu memunculkan, wah teroris ini hati-hati, teroris, ISIS, HTI, radikal dan lain sebagainya. Di sisi lain ada isu PKI ini. Nah ini juga berkembang loh, ini menjadi blocking juga di masyarakat seakan. Ya blocking itu dibikin oleh aktor yang sama kan. Intelijen selalu lakukan hal yang sama. Ada yang melakukan informasi, yang melakukan disinformasi kan. Departemen I sama departemen D dikendalikan oleh orang yang sama. Karena itu buat mapping aja. Itu di mana-mana kita kenal tuh cara berpikir itu. Jadi kalau tiba-tiba ada semacam ketegangan, ya memang ketegangan itu dibuat untuk mengalihkan isu sambil memetakan ulang potensial siapa yang akan mendukung, siapa yang tidak mendukung. Nah, poin saya adalah dalam keadaan sekarang, itu berarti pemerintah bersiap-siap untuk melihat hal yang bahkan buruk gitu. Kan itu soalnya. Jadi kalau faktor ekonomi tadi diterangkan Syahganda soal dunia, komposisi makro politik dunia, ya pasti udah dianalisis bagaimana kegagalan diplomasi Indonesia nanti itu di mana akan gagalnya. Pada saat tertentu bagaimana menentukan sikap antara pro Amerika atau pro Cina itu kan semua itu ada. Nah untuk mengamankan itu operasi intelijen bekerja lagi. Maka mulailah dicari-cari ini ke kampus UGM, kampus UI. Itu standar dari pemerintah yang tidak percaya diri begitu bermain intelijen.
Dan memang dia berhak untuk tidak percaya diri karena dia memang tidak dipercaya oleh publik kan. Nah kan itu dipakai survei, kan surveyor akhirnya disewa lagi surveyor untuk create issues atau untuk bantah isu lain. Tapi bukannya nanti akan menjadi kontraproduktif jika kemudian di masyarakat timbul anggapan bahwa pemerintah seakan-akan memberi ruang akan bangkitnya PKI begitu. Bukankah itu kontraproduktif atas dukungan publik? Itu ada batasnya itu. Kan di dalam teori penggunaan data intelijen itu nanti akan ditarik lagi kan setelah pemetaan selesai kan. Tapi bisa terjadi dia nggak bisa ditarik lagi karena berhadapan langsung atau bertemu dengan momentum pemburukan ekonomi. Nah di situ konyolnya pemerintah. Nah itu yang berlaku adalah rumus-rumus sosiologi, bukan lagi rumus-rumus intelijen. Kalau faktor objektif itu udah berlangsung, tabungan udah kosong dan pembatasan sosial berskala besar ini menjadi kebijakan yang menyebabkan second wave, itu artinya kemampuan intelijen berakhir ketika riots itu timbul karena faktor-faktor sosiologis. Nggak ada teori intelijen yang bisa mengendalikan faktor sosiologis. Dia bisa preempt, tetapi faktor sosiologis, objektif ekonomi itu tidak mungkin di preempt karena itu menyangkut infrastruktur dasar kehidupan sehari-hari, kebutuhan konsumsi. Nah, kita mau lihat misalnya, kan mestinya pemerintah coba tiru misalnya Amerika itu polisinya, terus komunitasnya tiba-tiba sadar bahwa mereka berlaku tidak adil pada sebagian masyarakat kulit hitam, maka mereka berlutut. Kita mau lihat bagaimana misalnya Menteri Perekonomian berlutut di depan buruh karena telah membuat buruh susah dengan Omnibus Law. Presiden berlutut di depan rakyat Indonesia untuk mengatakan bahwa saya gagal untuk mengakarkan bangsa ini sehingga isu komunis masih tumbuh, isu ISIS segala macam masih tumbuh. Pemerintah tidak ingin berlutut. Jadi keadaan sekarang itu ada di dalam ya kondisi paling kritis secara psikopolitik. Dan itu bisa dihuni oleh siapa aja. Iya. Nah, buzzer itu nggak peduli dengan soal beginian, dia cuma peduli uangnya masuk di kantongnya. Itu aja poinnya. Ya, aku pamit ya, aku mesti pergi. Oh, oke, makasih Kak Rocky. Ini selanjutnya ya. Salam ya, Ganda. Ini ada ini yang bocor. Oke Bang, hati-hati Bang. Sip. Minggu depan Kak Rocky jangan lupa. Iya bisa. Yoi. Bye. Bye. Hati-hati, pakai masker. Iya, Kak Sakanda melihatnya seperti itu bahwa memang ada kegelisahan di publik ini ya tentang wah apalagi ada tiba-tiba ujuk-ujuk ada tadi itu rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila begitu ya yang tidak mencantumkan TAP MPR tentang larangan PK komunis dan lain sebagainya. Ini menimbulkan kegelisahan lah di sebagian publik ya, seakan-akan memang ini memang ingin memberi ruang kepada komunisme. Seperti itu melihatnya Pak Kak Sakanda. Ya jadi gini, di dalam sebuah perubahan, sebuah transformasi, itu ada yang kita sebut riak-riak. Ya, ada yang kita sebut gelombang, wave. Ya, itu riak-riak. Karena orang-orang yang membuat riak-riak itu tidak mengerti tentang gelombangnya. Yang terjadi gelombang ini, itu yang saya sebut tadi, istilah-istilah kolaps itu. Jadi kalau orang masih berpikir hebat, nggak usah pakai PIH. Satu-satunya di dunia, hanya Jokowi yang mendapat kesempatan membuat perpu menjadi dirinya itu setara dengan raja sekarang. DPR itu nggak perlu ikut campur, Jokowi yang menentukan seluruh budget, anggaran pemerintah. Nggak ada yang salah ketik, itu perpunya begitu. Perpunya itu adalah hanya perpres yang merubah-rubah anggaran negara sekarang. Sekarang udah 3 kali perubahan APBN ya selama ini. Jadi nggak ada, tidak diperiksa oleh BPK dan aparat hukum, ya, tidak ada pertanggungjawaban dan lain-lain. Jadi sebenarnya ini udah seperti Soekarno buat dekret presiden tahun 59. Di dunia lain nggak ada pada saat seperti ini. Di dunia lain itu pemerintah-pemerintah bahkan sampai sekarang di Amerika itu Donald Trump masih harus menunggu approval untuk persetujuan cetak uang itu. Ya, di negara-negara lain juga begitu. Cuma di kita yang udah diambil Jokowi itu udah lebih tinggi daripada HIP.
udah lebih tinggi daripada undang-undang omnibus law dan lain-lain, cipta kerja dan lain-lain. Nah, tapi kenapa dia ini gagal dan akan gagal? Karena itu saya bilang tadi, karena ini negaranya yang rubuh. Ini negara rubuh sekarang. Pelan-pelan orang nggak sadar. Bagaimana sejarah negara rubuh? Negara rubuh itu selalu terjadi biasanya satu karena perang. Yang kedua karena dia terlalu besar ngurusin negaranya. Yang ketiga model kayak di Spanyol ya zaman King Philips II itu negaranya gagal kebanyakan utang, nggak sanggup lagi dia membiayai dirinya. Jadi ciri-ciri negara gagal tuh saya lihat sekarang ini terjadi di Indonesia. Apa yang mau kita bicarakan soal riak-riak, soal HIP dan lain-lain itu hanya akan berlangsung sebentar. Yang sebentar lagi nanti terjadi mungkin 1-2 bulan dari sekarang itu orang-orang kelaparan akan turun ke jalan karena pemerintah hanya bisa ngasih ya 200.000, 300.000, nanti sampai ke RT dibagi-bagi. Coba kita, Rahma, ya, imagine ya, Anies Baswedan, Gubernur Jakarta, menyatakan di Jakarta ini sekarang yang jatuh miskin total 3,75 juta jiwa. Itu dia bulan April. Bulan Mei dan Juni ini ya dia akan menjadi 5 juta jiwa karena yang minta bansos sekarang itu adalah 14 juta kepala keluarga. Kalau kalikan 3 maka kira-kira itu 4,2 atau 13, kalau kali 2, kalau kali 3 lebih ngeri lagi. Jadi katakanlah yang miskin ini akan menjadi 40 dan 50% penduduk di Jakarta. Ya, kamu bisa imagine kalau di Indonesia. Apakah Jakarta punya uang? Nggak ada yang bayar pajak sekarang, paling pajak kendaraan bermotor, pajak hiburan, pajak hotel, pajak mall, pajak tanah, apa semua ini kolaps, nggak ada. Tidak ada aktivitas ekonomi yang bisa membuat pengusaha buat pajak. Bahkan sekarang orang-orang berpikir apakah dia sanggup menjalankan restoran dan mall. Karena apa? Karena operating cost-nya lebih besar daripada omset sekarang ini. Nah, situasi ini mungkin 2 bulan lagi akan mengantarkan Indonesia pada kerusuhan karena rakyatnya lapar. Ya, di desa-desa itu orang udah mulai cakar-cakaran. Kenapa Pak RT saya kebagiannya segini? Kenapa ini bukan ini? Kok yang dapat yang orang kaya? Kok saya bukan? Itu lama-lama jadi unrest, social unrest. Jadi saya berharap kita ya harus memberi kesadaran kepada bangsa ini ya jangan lagi main canda-canda. Rakyat lapar ini ada batasnya. Di Jakarta itu mungkin sebulan 2 bulan lagi rakyat lapar itu udah nggak peduli lagi. Kalau ada trigger model kayak di Amerika, George Floyd itu, ya itu, waduh fatal. Mudah-mudahan itu nggak ada di Indonesia. Ya, sebenarnya tapi ini kalau Kak Henry melihatnya seperti apa? Karena sebenarnya kalau trigger itu sebenarnya sudah banyak loh di Indonesia ini trigger ya tiba-tiba ini naik. Tapi tampaknya kita masih sabar-sabar aja kok. Alhamdulillah masih sabar ya Kak Henry. Apa ada survei tentang kesabaran orang Indonesia menghadapi COVID ini? Ya kalau sabar sih kita sabar kok. 3,5 abad dijajah POC aja sabar gitu. Jadi kalau sabar itu kita jagoannya lah. Tapi trigger sudah banyak loh. Nanti ujuk-ujuk tiba-tiba lagi gini-gini dinaikin BPJS, lagi susah-susah. Jadi tapi kita tampaknya tetap tidak terpicu begitu ya. Alhamdulillah seharusnya harus disyukuri. Iya itu harus disyukuri. Tapi menurut saya pemerintah juga jangan lama-lama ngetes kesabaran rakyatnya, gitu kan? Jadi segera saja diperbaiki. Nah, kalau kita lihat di COVID ini kan memang pertaruhannya adalah selesaikan COVID dulu atau kembali ke ekonomi lebih awal. Nampaknya pemerintah mengambil opsi yang kedua, kembali ekonomi lebih awal. Supaya mungkin banyak yang bisa mulai beraktivitas, sehingga keuangan keluarganya juga kembali. Nah, tapi kan permasalahannya nggak cuma itu, Mbak Rahma. Permasalahannya ada kepercayaan juga yang sedang coba untuk dinaikkan oleh pemerintah. Pada saat Pak Jokowi tanda tangan tapera misalnya, kan itu sebetulnya niat baik kan. Cuma memang waktu dan pembiayaannya tidak sesuai dengan kondisi gitu. Jadi artinya kas negara kan juga lagi nggak enak untuk membuat sebuah program yang baru. Nah, tapi hal itu ditanggapinya juga dengan nggak terlalu heboh oleh masyarakat, tapi masyarakat nggak percaya juga apakah program itu bisa realisasi atau tidak. Bahkan
lagi kita berusaha untuk menaikkan kepercayaan kepada masyarakat, kepada pemerintah, tiba-tiba pemerintah kembali ke lagu lama bahwa pemindahan ibu kota akan diteruskan. Nah, kayak gitu-gitu itu menurut saya yang Nah itu enggak, ternyata tapi hanya menjadi trigger untuk masyarakat Indonesia yang mengatakan terserah saja, tapi tidak ya. Mungkin Kak Syaganda nih. nggak, sekarang buat apa ya pemerintah mencoba untuk melihat seberapa jauh masyarakat sabar, kan nggak juga. Gini loh, kan sekarang sudah mulai terlihat banyak sekali orang yang rasional. Yang paling baru Tompi misalnya, dia marah juga pada saat melihat tagihan listriknya ikutan naik. Tapi yang setia jadi buzzer ya udah, jadi buzzer aja terus-terusan. Toh jadi buzzer itu adalah profesi yang paling aman saat ini di Indonesia. Baik. Penghasilan ada terus, tapi tidak tersentuh hukum. Jadi artinya kebal hukum ya. Mudah-mudahan saya salah ya Pak Polisi. Itu Mbak Ini Rahma. Kak Saya Syaganda, tuh kalau ditanya tentang kesabaran itu juga jadi ngelus Jadi nggak sabar. dada, jadi ngomongnya juga pelan-pelan gitu. Kemarin kan ya ini maaf ya, sekalian curhat. Coba kasus Novel Baswedan. Apakah pantas seperti itu? Kemudian alasan yang diberikan oleh aparat juga seolah-olah tuh masyarakat tuh bodoh semua kali. Iya aja gitu dengan alasan-alasan yang disampaikan oleh para penegak hukum yang di sana. Ya apapun itu kan kita nggak bisa apa-apa. Mereka kan penegak hukum. Kita paling cuma bisa ketawa aja, berdoa mudah-mudahan penegakan hukum di Indonesia lebih baik lagi gitu kan. ini menarik Mbak ini. Rahma mau nanya apa lagi tentang kesabaran ini? Saya juga udah mulai tertekan Ini nih mungkin sekarang. saya menarik ini Kak Syaganda tadi kata Kak Henry ya, bahwa sebenarnya trigger itu udah banyak. Kita bandingkan di Amerika hanya karena satu kejadian ketika George Floyd langsung memicu, tapi di Indonesia begitu banyak kejadian. Yang terakhir ini kejadian yang sebenarnya sangat menyentuh rasa keadilan juga begitu. Sama halnya dengan ini, ketika kasus disiram air keras tadi disebut oleh Kak Henry Satrio. Tuntutannya saja 1 tahun begitu ya. Alasannya karena tidak sengaja. Ini sebenarnya menyentuh rasa ketidakkeadilan dan juga akal sehat sebenarnya ya Kak Syaganda. Tapi tampaknya beda orang Amerika dengan Indonesia. Kita hanya mencuat tagar terserah saja begitu kan. Nah ini tampaknya memang kita punya batas kesabaran yang cukup tinggi. Ya, kalau orang Jawa itu falsafahnya setahu saya kan ngalah, ngalih, ngamuk. Ya, jadi dia memang ngalah, ngalih dulu. Jadi ada transisi baru ngamuk. Tapi jangan heran di Indonesia ini pernah terjadi saling bunuh 2 juta orang meninggal. 2 juta itu salah satu terbesar di dunia saling bunuh. Ya, kasus 65-66. Jadi jangan dipikir bahwa Indonesia ini tidak ada tragedi-tragedi. Jadi jangan kita ya salah memitigasi sehingga kita akan mengalami suasana yang kembali seperti tahun 65-66. Nah, kalau misalkan kita lihat situasi kenapa ini kita keperangkap. Jadi gini Mbak Rahma, jadi ini negara-negara yang bertahan sekarang yang dia itu kaya raya, satu seperti Amerika, dia punya uang, dia bisa cetak uang. Negara-negara Eropa seperti Belanda itu dia punya SWF, Sovereign Wealth Fund. Dia 7 tahun nabung di Bank Eropa, ya. Kemudian Kuwait itu punya Sovereign Wealth Fund. Kita ini yang kita punya utang terus, utang. Nah sekarang kita mau pinjam udah nggak bisa. Kita buat bond, nanti jadi junk bond yang ketawa-ketawain orang karena bond kita ini untuk dibandingkan sama India, Meksiko, Brazil itu kita bunganya 7,22%. Ya tempat lain tuh masih 6,6. Kalau negara-negara maju itu bisa minus. Jepang 0% bunganya. Jadi kita ini udah menuju kepada junk bond. Kedua, yang orang nggak sadar ini yang dihantam ini namanya supply side dan demand side sekaligus. Kalau yang dihantam tuh demand side zaman 1930 atau tahun 98 itu kemudian muncul namanya teori-teori ekonomi Keynesian ya di mana negara itu menggelontorkan uang untuk membangkitkan ekonomi. Kalau sekarang ini dua-duanya supply side-nya itu hancur juga. Supply side itu pabrik-pabrik hancur maupun supply chain hancur.
Apa yang terjadi ya? Coba lihat ya, di Amerika pabrik-pabrik garmennya kemarin dia melakukan redesign factory, pabrik-pabrik. Di Indonesia susah karena pabrik-pabrik kita ini ya, saya pernah jadi komisaris di perusahaan garmen dengan 5.000 karyawan ya, saya pernah komisaris. Itu jarak-jarak pekerja garmen itu jarak-jarak nggak setengah meter, cuman mesin jahit kecil ya, itu mereka nggak bisa lagi atur. Kalau dia diatur dibuat jadi jarang, itu pabriknya itu dia cost operatingnya nggak sanggup. Nah, karena apa? Karena kita bukan berbasis value added. Kalau di luar negeri dia berbasis pada value added, ya harga tinggi, nanti dia tinggal ganti robot. Makanya sekarang negara-negara maju, ya ketika kesulitan melakukan redesign pabrik dengan social distancing dan physical distancing, mereka masuk ke automation. Ya, di Indonesia gagal di situ. Jadi kita supply gagal. Ya, kecuali pertanian yang orang bisa sambil jarak jauh sama-sama nanam padi. Kalau yang lain nih pabrik-pabrik apa mati semua. Nah, jadi saya mau bilang ini kita ini supply side-nya hancur, demand side-nya hancur, utang kebanyakan, kampungnya Jokowi Solo udah nggak bisa bayar listrik, ya udah jelas kan? Kita lihat sendiri, kampungnya Anies Baswedan, orang-orang kaya di pantai di pantai Jakarta itu kena rob 2 meter, udah semua orang udah tahu. Ya, robnya itu bisa menghancurkan semua rumah di pantai utara Jakarta. Tapi kan Anies juga nggak punya uang sekarang untuk membentengin itu. Ini situasinya, orang nggak percaya bahwa ini negara bakal kolap, nggak percaya. Bagaimana sebuah kota Solo yang presiden itu adalah bekas wali kotanya, nggak bisa bayar listrik sekarang. Gubernur-gubernur sekarang udah nangis, nggak bisa bayarin rumah sakit, udah pada stres. Sampai kapan? Nanti orang-orang sampai kapan nggak bisa berobat dan nggak bisa makan? Itu aja hitungan-hitungan kita. Nah, di dunia, saya kasih tahu 2 contoh itu, di negara Yahudi yang paling keras kepala, itu terjadi perdamaian antara Benjamin Netanyahu dengan si Ben Gantz. Ben Gantz ini sama Benjamin Netanyahu 20 tahun berantem. Sekarang damai demi COVID-19. Di Afghanistan, Taliban, markasnya teroris kata semua orang, itu sudah damai antara si Ashraf, presiden sekarang, dengan Taliban yang 25 tahun berantem. Nah, di kita kan enggak seperti oposisi sama solusinya gimana dong? Solusinya apa ini Kak Syaganda? Kita harus berdamai dengan siapa maksudnya Jokowinya? Kalau saya, Kan Prabowo saya ini kan oposisi, ya kan? Kalau saya sebagai oposisi, saya tahu persis bahwa yang merasa dirinya oposisi di Indonesia ini itu dari perkataannya Mahfud MD dulu waktu Pilpres, itu berarti dari Aceh sampai Jawa Barat. Minimal dari Aceh sepanjang Sumatera sampai Jawa Barat itu adalah masyarakat seperti saya tidak suka dengan Jokowi, quote tidak suka dalam pengertian tidak menerima kepemimpinan dia. Apa yang saya sarankan kepada mereka? Pertama saya menyarankan kepada pemerintah, ya kalau mau sekarang lah pikirkan persatuan nasional, sila ketiga Pancasila. Jokowi, kamu sekarang saatnya berpikir persatuan nasional, ya pulangkan Habib Rizik, bebaskan si Habib Harmid, bebaskan Said Didu, jangan dikasih perkara-perkara yang melanggar demokrasi, bebaskan Din Samsudin, Profesor Din Samsudin diajar terus di ITB dari Majelis Wali Amanah, semua tersangka kayak Gisjana dan lain dihapus semua, itu yang kemarin kasus Pilpres. Kemudian tidak ada lagi organ-organ teror ya yang menteror wartawan Detik, menteror mahasiswa dan lain-lain, itu udah dihilangkan. Masuk persatuan nasional. Itu kalau kita mau bantu melawan COVID, karena COVID ini lebih berat daripada permusuhan antara oposisi dengan rejim. Tapi di segitiga Jokowi ini, maka saya menyarankan kepada teman-teman oposisi, contohlah itu ada di Mesopotamia, di pinggiran Sungai Tigris antara Irak dan Syria, karena di perang terus. Di sana mereka membuat namanya People's Economic of Mesopotamia. Jadi saya berharap kepada seluruh rakyat yang merasa dia tidak sejalan dengan Jokowi, selamatkan diri kamu dari kelaparan dan kemiskinan, buatlah kooperasi dengan kooperasi yang bisa menyelamatkan diri kamu. Baik, ini Kak Henry, sisa waktu 4 menit, silahkan sekaligus closing statement. Memang apakah salah satu solusi yang perlu ini adalah rekonsiliasi ya, rekonsiliasi bangsa ini menurut Syaganda? Jadi kalau saya gini Mbak Rahma, saya nggak sedahsyat Bang Ganda lah yang mengatakan Indonesia akan hancur. Kita guncang, iya.
akibat COVID ini. Pemerintah gagap, ya. Masyarakat juga ikut-ikutan gagap, ya. Tapi saya rasa the new normal yang kemudian diartikan sebagai kebiasaan baru atau tatanan kehidupan baru atau apapun itu memang harus dilaksanakan bukan semata-mata akibat dari COVID, tapi dilaksanakan semata-mata karena ada semangat perbaikan untuk Indonesia. Yang namanya ujian, kemudian nilainya tadi sudah keluar, gitu ya. Kan pastinya untuk lulus dan meninggalkan legacy yang baik, pemerintah harus melaksanakan perbaikan-perbaikan di bidang ekonomi. Apa saja ya perbaikan-perbaikan di bidang ya pembangunan, bukan hanya ekonomi. Apa saja yang harus diperbaiki? 4 hal tadi. Prioritas, benerin prioritasnya. Kalau nggak harus pindah ibu kota ya nggak usah. Terus kemudian perbaiki lagi koordinasi antara pusat dan daerah. Benar-benar pastikan daerah dan pusat memiliki satu visi yang sama untuk membawa Indonesia maju. Bagaimana dengan Yang perlakuan ketiga, perbaiki terhadap komunikasi dan mendengar. Kenapa? Bagaimana dengan perlakuan terhadap oposisi tadi Kak Henry ya, misalnya memulangkan Habib Rizik tadi kata Kak Saganda, kemudian yang tersangkut kriminalisasi ya seperti Said Didu begitu tersangkut masalah pidana karena mengkritik. Nah ini dikurangi. Apakah ini juga merupakan salah satu cara untuk menggalang persatuan begitu dengan oposisi? Saya sudah sering katakan Pak Jokowi ini berbeda dengan pemimpin-pemimpin Indonesia sebelumnya. Setiap pemimpin kan punya ciri khasnya. Nah, Pak Jokowi ini memang ciri khasnya adalah pembangunan infrastruktur. Memang konsentrasinya ke sana. Pembangunan infrastruktur dan pembangunan-pembangunan yang bisa disentuh, yang terlihat oleh mata. Itu adalah concernnya Pak Jokowi. Maka pembangunan-pembangunan yang tidak terlihat oleh mata, seperti pemberantasan korupsi, penegakan HAM, demokrasi, memang tidak jadi perhatian utama dia. Mungkin ada perhatiannya, tapi karena komunikasinya juga buruk, akhirnya ya lebih kecil terlihat perhatian dibandingkan infrastrukturnya. Baik, ini jadi kita... kalau tadi, sebentar, tadi kalau Bang Ganda menyatakan hal-hal persyaratan tadi yang disebutkan, saya nggak yakin pemerintahan Jokowi akan put attention ke sana karena dari alasan yang tadi saya katakan. Tapi kalau kita harus percaya, ya harus percaya. Kalau saya sih memilih untuk menikmati Jokowi, kan saya sudah menyatakan itu di acara barang sebelumnya. Kita lanjutkan lagi aja ya minggu depan ya. Ini selesai biar memang sengaja ini kita diskusinya kita sambung lagi minggu depan ya. Terima kasih nih Kak Henry. Hari Satria. apa minggu depan? Nanti kita call-callan ya. Tergantung ini. Ya sampai ketemu minggu depan Kak Saganda ya. Nanti sampai kita jumpa Bang Ganda. Ya baik, terima kasih. Ya demikian tadi ya pemirsa atau perbincangan kita. Rupanya seru juga ya meskipun melalui Zoom. Karena memang saya masih belum terbiasa ya, saya lebih suka ketemu langsung sebenarnya. Tetapi ini tadi lumayan juga diskusi kita, yang pasti kita akan lanjutkan lagi nanti minggu depan. Jadi nantikan terus ya Seharinya Berita atau Sarita di Realita TV. Sampai jumpa.